channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Wanita PSK Pemakai Jenglot. Ajeng adalah perempuan muda yang kala itu mencoba peruntungan di kota Bogor sebagai buruh pabrik. Karena wajah yang menarik dan pengalaman kerja Ajeng di pabrik-pabrik konveksi sebelumnya, membuat Ajeng mudah untuk mendapatkan pekerjaan di kota tersebut. Bermodalkan nekat dan pengalamannya, Ajeng perempuan manis 20 tahun itu melamar pekerjaan sebagai penjahit di sebuah pabrik tekstil. Usahanya pun membuahkan sebuah hasil. Awalnya ia diterima sebagai buruh harian lepas biasa. Namun karena ketekunan dan kecepatan pekerjaannya, ia pun dengan cepat dipilih menjadi supervisor kisi jahit di pabriknya. Banyak yang iri dengan si Ajeng. Ada pula yang sering mempergunjingkan kinerja Ajeng atau memfitnah Ajeng mengguna-guna atasannya. Bahkan dengan tega menuduh Ajeng memiliki hubungan terlarang dengan atasannya. Ajeng muda kala itu berusaha tidak mendengarkan suara-suara sumbang dari teman-temannya di tekstil. Ia berusaha keras memenuhi target kebutuhan dari pabrik itu tanpa ia pedulikan orang lain. Karena kerasnya terpaan isu yang tidak sedap, Ajeng akhirnya harus pasrah. Ia tidak memiliki seorang pun sahabat dari divisinya. Setiap Ajeng berusaha tersenyum atau menyapa, teman-temannya seperti menganggap acuh segala upaya baik Ajeng. Sering Ajeng ditinggalkan dan dibiarkan sendirian saat istirahat kerja. Ajeng gadis manis itu lambat laun merasa risih dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Ia tidak mengerti mengapa ia sebegitu dibencinya. Padahal ia hanya melakukan yang terbaik yang bisa ia lakukan untuk pekerjaannya. Alih-alih semua hal baik sudah dicoba Ajeng untuk meyakinkan teman-temannya jika tuduhan itu tidaklah benar, Ajeng muda malah semakin diperguncingkan dan dikucilkan. Kini Ajeng merasa sudah tidak betah lagi berada dalam lingkungan pekerjaan toksik itu. Ia mencoba melupakan apa yang ia rasa, tetapi percuma, tidak akan ada satupun yang percaya. Akhirnya Ajeng memutuskan untuk mengundurkan diri. Ya, mereka memang telah merasa menang dari Ajeng. Hingga ketika waktu mereka tahu Ajeng mengundurkan diri, semua karyawan dari divisi jahit bersorak-sorai bergembira. Di sisi lain ada seorang yang awalnya ingin menghibur Ajeng, sebut saja namanya Gita. Gita adalah wanita cantik, bagian administrasi kantor. Ia hanya mengenal Ajeng selewat saja, tetapi karena saat itu santer desas-desus tentang Ajeng yang tidak sedap, Gita semakin penasaran dengan kepribadian Ajeng yang sebenarnya. Akhirnya Gita memutuskan untuk menemui Ajeng di kos-kosan dekat pabrik tekstil itu. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Mbak, sapa Gita.
Ya, waalaikumsalam. Siapa ya yang tiba-tiba datang? Tanya Ajeng dalam hati. Oh, Mbak Gita. Ya, ada apa Mbak? Ayo, mari masuk Mbak. Suara Ajeng mempersilahkan masuk. Perbincangan ringan pun mulai mengalir. Dari sekedar basa-basi menanyakan kabar hingga Gita masuk ke dalam topik pembahasan inti. Mengapa Ajeng tiba-tiba racing? Dengan mata yang berkaca-kaca sesekali Ajeng menjelaskan kenapa ia harus racing. Ia tidak tahan dengan perilaku karyawan yang ada di divisinya. Gita yang terketuk pintu hatinya mencoba mengusap-usap punggung Ajeng. Ia paham bagaimana kerasnya saingan dalam pekerjaan. Kemudian pembicaraan berlanjut saat Gita menanyakan apakah Ajeng sudah memiliki pekerjaan lain. Ajeng pun hanya menggelengkan kepalanya. Ia seperti masih agak trauma mencari pekerjaan lain. Untuk makan pun terkadang Ajeng masih belum nafsu jika teringat akan hal pilu itu. Lalu Gita mengangguk-angguk. Ia berjanji jika ada lowongan pekerjaan, ia akan segera memberitahu Ajeng sesegera mungkin. Dari awal percakapan dan perjumpaan itu, kini hubungan pertemanan Gita dan Ajeng sepertinya mulai akrab. Ketika istirahat, Gita sering menumpang istirahat atau sekedar makan siang di tempat Ajeng. Ajeng yang memang perantau seorang diri sangat bahagia kini ia memiliki sahabat baru. Hari terus bergulir, kebutuhan makan dan lain-lain harus dipenuhi. Uang tabungan Ajeng dari hasil kerja kemarin semakin menipis. Ajeng pun mulai agak bingung karena memang saat itu ia masih belum memiliki pekerjaan. Keluh kesah itu ia ceritakan kepada Gita. Bak seorang sahabat, ia mencarikan Ajeng sebuah jalan keluar. Jalan yang mereka anggap itu akan menghasilkan rejeki berlimpah. Tetapi ini adalah awal menuju jurang kemaksiatan bagi Ajeng. Jeng, kamu mau dapat uang banyak tidak? Kerjanya gampang kok. Tinggal nemenin bos-bos aja gitu. Ajeng yang memang saat itu masih polos, ia tidak mengerti apa maksud kita. Ajeng yang memang saat itu masih polos, ia tidak mengerti apa yang dimaksud kita. Iya, maksud aku kamu kerja entertain gitu. Nemenin bos-bos dari luar negeri yang datang ke Indonesia mau cari hiburan, ujar Gita. Oh, baru dengar Mbak ada kerjaan begitu. Lalu bayarannya gimana? Tanya polos Ajeng. Ini sifatnya freelance kok, bayarannya per jam. Tapi gede loh Jeng. Karena terdesak biaya kebutuhan sehari-hari, akhirnya Ajeng menyetujui tawaran itu. Nah, kamu besok jam 4 sore siap-siap ya. Habis pulang dari pabrik, aku antar kamu ke Jakarta, Jeng. Aku akan mengenalkan kamu sama bos aku, Mama Yanti. Jeng, pakai baju yang paling bagus ya, pokoknya. Ingat loh, ini dunia entertain, jadi penampilan harus maksimal. Ajeng pun mengangguk. Sesampainya di ibu kota nan megah itu, Ajeng hanya mengikuti kemana langkah kaki Gita membawanya. Gita dan Ajeng dijemput oleh Mama Yani menuju ke apartemennya di Jakarta Barat. Di sana Ajeng diperlakukan dengan baik oleh Mama Yanti. Menurutnya Mama Yanti adalah orang yang sangat ramah dan humoris. Hingga suasana canggung awal perjumpaan agak mencair, Mama Yanti pun berkata, Jeng, baju kamu kok norak amat sih? Tidak ada yang lebih bagus dikit apa? Muka sih oke, tapi aduh, ini baju kamsa UP banget sih. Aku poles ya Jeng.
biar lebih oke. Ajeng hanya tertawa kecil dan mengikuti apa yang diminta oleh Mama Yanti. Segera Mama Yanti mencarikan gaun-gaun cantik yang sudah tidak terpakai. Tidak lupa mengenakan Ajeng tas dan sepatu agar penampilannya semakin oke. Terbesit tanya oleh Ajeng pekerjaan seperti apa yang akan ia kerjakan. Tetapi melihat perilaku Gita dan Mama Yanti, sulit rasanya menerima jika mereka berdua ini jahat. Tara, nih, ngaca Jeng, sip kan pilihan Mama Yanti? Ucap Mama Yanti mengagetkan Ajeng dari lamunannya. Sungguh Ajeng gadis lugu itu menjelma seperti ratu semalam. Terlihat lekuk tubuh Ajeng yang seksi aduhai, ditambah kesan glamornya dari tas dan sepatu yang dikenakan Ajeng. Gita tertegun lalu dia pun berkata, "Wih, mantep nih Mam, customer bakal suka nih." Untungnya Ajeng tidak mendengar ucapan Gita karena fokus dengan keindahan tubuhnya yang terpampang jelas di depan cermin. Singkatnya, pada pukul 11 malam Ajeng diajak ke sebuah diskotik. Awalnya Ajeng agak sedikit takut, tetapi karena memang sudah terlanjur, ia mengikuti saja Gita dan Mama Yanti membawanya. Lalu singkat cerita, ia diperkenalkan oleh Mr. Kenji. Ia adalah bos Jepang yang sedang bertugas di Indonesia. Ajeng yang kala itu masih kikuk dengan Mr. Kenji dibisikkan sesuatu oleh Gita. Kamu biasa saja Jeng. Anggap saja Mr. Kenji ini pacar kamu yang baru ketemu lagi. Ya duduknya dekat-dekatan lah sama dia. Kamu tuangin minuman ke gelas Mr. Kenji kalau kosong. Ya sambil senyum manis merayu gitu. Basa-basi busuk deh pokoknya. Perlahan Ajeng sudah mulai menyesuaikan diri berbasa-basi dan merayu Mr. Kenji. Ketika suasana mulai semakin larut, Mama Yanti memberikan setengah obat yang harus diminum Ajeng. Nih, minum dulu obat vitaminnya supaya tidak masuk angin. Kamu kan pakai pakaian kebuka, jadi harus minum ini biar tidak dingin, ucap Mama Yanti. Segera obat itu ia minum. Ada rasa yang tidak biasa dari tubuhnya. Ajeng merasa sangat bahagia. Dan seperti masuk ke dunia baru. Ditambah dentuman keras alunan diskotik. Ajeng merasa dirinya sudah ngefly. Inilah yang ia tunggu-tunggu. Perasaan bebas dari rasa tertekan selama ini yang ia rasakan. Menjelang subuh, Ajeng kembali diantar ke apartemen Mama Yanti dalam kondisi mabuk. Mr. Kenji yang puas dengan Ajeng, ia memberi tips serta uang yang besar kepada Ajeng dan juga Mama Yanti. Walaupun malam itu tidak ada persetubuhan, tetap saja Ajeng kini sudah memasuki jurang yang hitam. Setelah bangun di siang hari, Ajeng kembali menemui Mama Yanti. Ia berkata jika pekerjaan itu akan ia ambil kembali jika ada panggilan dari Mama Yanti untuk menemani bos-bos. Ajeng sadar ia tidak harus bersusah payah bekerja. Hasil pun jauh lebih besar ia dapatkan dibanding saat ia bekerja di pabrik. Baiklah Say, kamu jadi anak buah tetap Mama Yanti ya sekarang. Ngomong-ngomong bagaimana? Masih pusing tidak Jeng? Kalau lanjut malam ini, gimana kalau kita ke diskotik lagi? Siap Mam, Ajeng bisa kok, sahutnya mantap. Seiring bergulirnya waktu, Ajeng semakin dikenal di antara tamu Mama Yanti.
Ajeng pun memutuskan untuk pindah kos-kosannya dan menetap di daerah Mangga Besar, Jakarta. Pekerjaannya sebagai freelance Mama Yanti cukup menghidupi ia di kota besar tanpa kekurangan suatu apapun. Gita sahabatnya kini menaruh rasa iri kepada Ajeng. Menurut Gita, Ajeng hanyalah kacang yang lupa kulitnya. Berkali-kali Gita menghasut Mama Yanti untuk tidak memberikan job kepada Ajeng. Tetapi karena kecantikan dan kemolekan tubuh Ajeng, lagi dan lagi para tamu hidung belang memilih Ajeng untuk menemani mereka. Rasa iri itu pun membuat Gita mengirimkan guna-guna kepada Ajeng. Kaki Ajeng seperti tidak bisa berjalan. Bahkan ketika Ajeng pergi ke kamar mandi pun rasanya ada banyak pecahan beling yang ia injak. Rasanya perih dan teramat sakit. Karena hampir seminggu Ajeng tidak bekerja, pendapatan Mama Yanti semakin menurun. Mama Yanti akhirnya memutuskan pergi ke orang pintar. Sebelumnya ia sudah dibawa ke dokter, tapi tidak ada perubahan apa-apa. Lalu paranormal itu mengungkapkan jika Ajeng terkena ilmu santet. Sang paranormal mengatakan pula jika pelakunya adalah teman Ajeng. Ajeng mengerti itu pastilah perbuatan Gita, karena hanya Gita satu-satunya sahabat Ajeng. Di tempat itu pula sang paranormal menawarkan jasa pasang susuk kepada Ajeng. Sontak Ajeng langsung menerima tawaran itu dengan senang hati. Baginya tamu Mama Yanti akan semakin banyak yang menggunakan jasa dirinya. Ajeng yang kini semakin memantapkan dirinya untuk terjun ke dunia malam. Ia sudah tidak berpikir tentang apapun lagi. Ajeng semakin tergiur dengan kenikmatan dunia malam. Segala obat-obatan terlarang pun ia gunakan. Ia pun meninggalkan kewajibannya beribadah kepada Tuhan. Bagi Ajeng ini adalah surga dunia. Ia bisa merasa bebas dari orang-orang munafik yang mencibirnya, bebas dari hidup yang pas-pasan. Ia bisa dengan mudah membeli apa yang ia ingin beli tanpa harus menunggu uang gaji bulanan yang hanya akan cukup untuk bayar kontrakan dan makan seadanya. Ajeng suka tertawa-tawa keras. Ia merasa berhasil bangkit dari keterpurukannya. Sifat Ajeng pun semakin berubah. Sudah tidak ada lagi Ajeng yang lugu, polos, dan bekerja keras. Ajeng yang sekarang adalah wanita yang materialitas dan sangat ambisius. Karena menurutnya segala sesuatu akan indah jika punya uang banyak. Mama Yanti yang dari awal mengorbitkan Ajeng di dalam dunia hitam, dengan mudah Ajeng khianati. Ajeng merasa Mama Yanti mengeruk keuntungan sendiri dari hasil keringat Ajeng. Lalu Ajeng pun melaporkan Mama Yanti membawa narkoba. Hingga masuklah Mama Yanti ke dalam penjara. Ajeng kini dengan senang hati menerima pekerjaan barunya sekaligus melebarkan sayapnya, yaitu sebagai PSK kelas kakap yang banyak digunakan jasanya oleh para bos-bos ataupun para pejabat daerah yang sedang berkunjung ke kota. Pikiran Ajeng sudah dibutakan. Apapun akan Ajeng lakukan demi uang dan uang berlimpah. Sampai pada akhirnya ia mencari dukun yang bisa membuatnya tambah kaya dan kaya lagi dari dunia hitam. Sang dukun menawarkan perjanjian kepada Ajeng untuk menggunakan jenglot.
Jenglot dipercaya akan bisa menarik minat lawan jenis dan bisa membuat orang yang dituju bertekuk lutut. Bisa dibilang khasiat Jenglot ini lebih ampuh daripada susuk yang selama ini menempel di dalam tubuh Ajeng. Persyaratan penggunaan Jenglot adalah dengan memberi makan sang Jenglot dengan darah khusus golongan O. Darah itu dengan mudah Ajeng dapatkan dari PMI seharga 900 per labunya. Dan pada malam-malam tertentu sang Jenglot harus diberikan sesaji dan juga dimandikan kembang 7 rupa khusus di malam 1 suro. Semua persyaratan itu pun sanggup Ajeng ikuti. Beberapa hari setelah menggunakan Jenglot, Ajeng merasa ia mendapatkan berkali-kali lebih banyak daripada biasanya. Ia semakin bersemangat hidup dan berkecimpungan di dunia hitam. Hingga suatu ketika sang Jenglot tidak hanya meminta makan darah, tetapi yang Ajeng rasakan hampir setiap malam tubuhnya seperti digerayangi makhluk hitam tinggi besar dan berbulu. Dan bahkan makhluk itu seperti ikut menyentuh tubuh Ajeng. Tetapi kala itu Ajeng seperti tidak bisa bergerak. Ajeng berkali-kali meronta. Namun apalah daya, sosok hitam mengerikan itu seperti hewan buas yang memperkosa tubuh Ajeng. Lambat laun Ajeng menerima banyak teror dari makhluk Jenglot itu. Ia selalu mendengar bisikan-bisikan atau melihat sosok si Jenglot yang besar hitam mengerikan ada di sudut kamar. Ajeng yang sudah mulai sangat terganggu memutuskan kembali menemui dukun itu. Ia meminta sang dukun mengambil kembali sang Jenglot setelah ia beli. Lalu sang dukun hanya tertawa. "Kamu sudah melakukan perjanjian dengan Jenglot. Walaupun si tubuh Jenglot ini kamu kembalikan, kamu akan tetap diikuti. Sekarang pulanglah. Percuma saja kamu memintaku membatalkan perjanjian itu." Ajeng dibuat kesal oleh si dukun Jenglot itu. Akhirnya dibuang oleh Ajeng ke sungai. "Selesai perjanjianku denganmu, Jenglot," teriaknya. Sesudah itu Ajeng seperti biasa melakukan aktivitasnya kembali. Ia bermabuk-mabukan sambil menemani para tamu hidung belang. Tetapi Ajeng melihat sesosok Jenglot itu mencekik dirinya hingga Ajeng tidak sadarkan diri. Ketika Ajeng terbangun, ia sudah berada di rumah sakit selama 2 hari. Menurut sang dokter, Ajeng mengalami overdosis. Untung nyawa Ajeng masih bisa tertolong. Di saat itu pula pintu hatinya mulai terketuk. Ada rasa pilu yang menyeruak di dalam dada Ajeng. Ia mengingat kembali selama hampir 4 tahun dirinya berkecimpung dalam jurang hitam. Tangis air mata mulai menetes dari pipi Ajeng. Ajeng bertekad untuk mengakhiri semua kisah kelamnya setelah ia sembuh. Ia sangat bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Sang Pencipta untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Perlahan kondisi Ajeng semakin pulih. Ajeng kembali memakai mukena yang sudah lama ia tidak gunakan. Ia bersujud di atas sajadah memohon ampun kepada Allah. Semua dunia hitam perlahan ia tinggalkan. Tetapi semakin Ajeng mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, sosok itu semakin sering menyiksa dan meneror Ajeng. Saat pagi, Ajeng sering menemui tubuhnya dipenuhi luka lebam dan juga cakaran. Terkadang Ajeng seperti merasa sangat lelah, walaupun sudah tidur semalaman.
ia pun masih sering diteror oleh si sosok hitam itu. Hal-hal tersebut membuat Ajeng memutuskan untuk meruqyah dirinya. Dan benar saja, saat itu ada 5 orang yang memegangi tubuh Ajeng. Saat Ajeng tidak sadar, ia merasa seperti yang memukuli tubuhnya dengan keras. Sang ustadz pun terus mengumandangkan doa-doa dan ayat-ayat suci, tidak peduli bagaimanapun tubuh Ajeng meronta-ronta. Setelah melakukan ruqyah yang menegangkan itu selama hampir 3 jam, keluarlah si iblis jenglot itu dan dikeluarkanlah susuk-susuk yang menempel pada tubuh Ajeng. Ajeng kini terkulai lemas. Dilihatnya sekitar ada rasa damai di hati Ajeng. Ia melihat kembali ke dalam masjid yang sudah lama tidak pernah ia pijakan lagi. Lalu akhirnya Ajeng ini tobat dan benar-benar meninggalkan dunia hitam. Kini Ajeng punya usaha makanan dari hasil ia bekerja halal. Dan Ajeng juga sudah menikah. Bersyukurnya si suami begitu mencintai Ajeng tanpa pernah mengungkit masa lalu Ajeng. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Wanita PSK Pemakai Jenglot. Tidak ada jalan pintas yang membawa kebahagiaan. Kekayaan semua yang ditawarkan oleh iblis bersifat sementara, yang membuatmu semakin jatuh dalam lembah dosa. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe